Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Indralaya A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi biokimia pertemuan ke-15, yaitu biosintesis asam amino dan nukleotida. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah biokimia, Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan, MSI, PhD, dan Ibu Dr. Diah Kartikasari, MSI. Baiklah, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu yang pertama dengan saya Nasyibul Tiarani. Dan saya yang Muhammad kedua, Al-Tarik. Selamat menyaksikan video presentasi kami. Bentar, Riz. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Bentar. Baiklah, materi yang pertama yaitu orientasi masalah akan disampaikan oleh saya sendiri. Orientasi masalah yaitu manusia dapat mensintesis 12 dari 20 asam amino yang umum dari perantara amfibolik glikolisis dan siklus asam sitrat. Mamalia harus mendapatkan 8 dari 20 asam amino dari makanan mereka. Disebabkan oleh ciri-ciri struktural tertentu sehingga asam amino esensial tidak dapat disintesis oleh enzim mamalia. Oleh karena itu, asam amino non-esensial dapat disintesis oleh hampir semua organisme. Hilangnya kemampuan untuk mensintesis asam amino esensial kemungkinan besar muncul pada awal evolusi karena ketergantungan pada organisme lain sebagai sumber asam amino. Selanjutnya, pencetusan ide akan disampaikan oleh rekan saya, Naswa Putri Tiarani. Kepada Naswa, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, yang pertama itu pencetusan ide. Boleh next slide. Adapun menurut Mohan di tahun 2014, terdapat peran-peran dari berbagai asam amino, yaitu yang pertama ada arginin, memiliki peran penting dalam pembelahan sel, penyembuhan luka, menyingkirkan amonia, fungsi imun, dan perisilan hormon. Yang kedua ada leusin, satu-satunya asam amino yang berasal dari makanan dan dapat menstimulasi sintesis protein otot. Yang ketiga ada metionin, digunakan untuk mengobati penyakit hati, meningkatkan penyembuhan luka. Yang keempat ada asam glutamat, memiliki peran penting di dalam metabolisme asam amino karena perannya di dalam reaksi transaminasi. Yang kelima ada triptopan, adalah prosedur untuk serotonin, sebuah neurotransmitter otak yang secara teori berfungsi untuk menekan rasa sakit. Yang ketujuh ada lisin. Lisin adalah asam amino esensial yang secara ekstensif digunakan untuk melakukan pertumbuhan secara optimal dan kekurangannya akan menyebabkan imunodefisiensi. Yang ke-8 ada treonin, digunakan untuk mengobati berbagai penyakit sistem saraf termasuk spatis, ros tulang belakang, multiple sclerosis, Camellus pellis, dan lain sebagainya. Dan yang ke-9 ada isoleucin dan valin, adalah rantai cabang asam amino dan diperlukan untuk membentuk otot dan pertumbuhan yang baik. Dan kemudian ada aspartat, adalah prekursor beberapa asam amino seperti metionin, treonin, isoleucin, lisin, dan mengatur sekresi hormon penting. Next slide. Nah, adapun bila kita kekurangan asam amino, yaitu gangguan pertumbuhan kita bisa ditandai dengan melemahnya fungsi otot dan diakibatkan karena tidak mencukupnya kebutuhan bahan penguat otot yang sebagian besar adalah merupakan tanggung jawab dari jajaran pembentuk zat protein di dalam tubuh. Nah, penurunan sistem imun karena kurang lengkapnya zat nutrisi pendukung sistem imun tersebut untuk senantiasa bertahan dan menjadi lebih tangguh dalam membentengi tubuh
dari gangguan zat asing dan radikal bebas, maka secara berkala sistem imun pun akan mengalami penurunan. Hal itu menurut Blanco dan Blanco tahun 2017. Nah, jenis protein asam amino merupakan pendukung terbentuknya sistem imun secara optimal. Jika keberadaan jumlahnya di dalam tubuh kurang dari normal, maka secara tidak langsung hal ini akan membuat tubuh lebih mudah untuk terserang berbagai potensi penyakit. Itu belum. Baiklah, terima kasih Naswa atas pemaparannya. Selanjutnya, itu tentang penstrukturan ide akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Al-Tarik. Kepada Al-Tarik, dipersilakan. Oke, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Jadi tentang berikutnya adalah penstrukturan ide, yaitu tentang bahaslah naskah rancangan tersebut, tulislah atau gambarkan atau skenariokan video tentang proses bagaimana makhluk hidup dapat memperoleh asam amino yang dibutuhkan. Jadi kita tahu sendiri bahwa tadi bahwa ada 12 asam amino yang dapat disintesis dalam tubuh manusia, sedangkan 8 lainnya itu harus diperoleh dari makanan atau asupan mereka. Jadi eh, di dalam bagaimana makhluk hidup memperoleh asam amino itu, yang pertama tadi dapat dari makanan, contohnya beberapa makanan yang mengandung protein atau asam amino yang tinggi, seperti protein hewani dan protein nabati. Dan berikutnya itu yang dapat disintesis dalam tubuh manusia itu sendiri ada 12. Dapat dilihat di gambar itu. Jadi yang pertama itu molekul glukosa, kemudian berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Lalu glukosa 6-fosfat ini mengalami perubahan menjadi ribosa 5-fosfat melalui 4 tahap yang kemudian akan membentuk asam amino histidin. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat tadi juga mengalami 4 tahap sehingga menghasilkan 3 fosfogliserat. Nah, kemudian 3 fosfogliserat ini akan menghasilkan serin. Lalu serin ini adalah prekursor dari asam amino seperti glisin dan sistein. Kemudian yang 3 fosfogliserat ini uh, mampu uh, menghasilkan eritrosa 4-fosfat dan juga eritrosa 4-fosfat tadi bisa juga berubah menjadi 3 fosfogliserat. Uh, dengan kata lain reaksi bolak-balik. Dan kemudian eritrosa 4-fosfat ini uh, akan menghasilkan asam amino triptofan, fenilalanin, dan tirosin. Kemudian juga yang 3 fosfogliserat ini akan menghasilkan fosfoenol pirufat yang juga menghasilkan produk akhir yang sama seperti eritrosa 4-fosfat, yaitu triptofan, fenilalanin, dan tirosin. Fosfoenol pirufat ini akan berubah menjadi pirufat. Lalu pirufat ada 2 jalur. Yang pertama itu masuk ke asam sitrat, siklus asam sitrat, atau langsung menghasilkan asam amino seperti alanin, valin, leusin, dan isoleucin. Kemudian dari yang kedua tadi adalah siklus asam sitrat. Yang pertama itu akan jadi alpha ketoglutarat. Kemudian alpha ketoglutarat ini akan menghasilkan glutamat, yaitu asam amino yang sebagai prekursor atau bahan baku untuk glutamin, prolin, dan arginin. Kemudian juga hasil akhir dari siklus asam sitrat adalah oksaloasetat yang menghasilkan aspartat atau asam amino yang menjadi prekursor atau bahan baku asparagin, metionin, treonin, dan lisin. Ini dilansir dari buku Lehninger Biochemistry dari Nelson and Cox tahun 2004. Dengan kata lain, prekursor atau bahan baku kerangka karbon berasal dari 3 sumber, yaitu glikolisis, yang merah tadi, ada 3 fosfogliserat, fosfoenol pirufat, dan pirufat. Siklus asam sitrat yang biru adalah oksaloasetat dan alpha ketoglutarat. Dan yang ketiga itu ada jalur pentosa fosfat atau jalur yang ungu. Tadi ada eritrosa 4-fosfat dan ribosa 5-fosfat. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih banyak kepada Muhammad Al-Tarik atas pemaparan materinya. Baiklah, yang selanjutnya itu tentang pengaplikasian yang bagian A, bagaimana makhluk hidup dapat memperoleh asam amino yang dibutuhkan, akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Naswa Putri Itiarani. Pada Naswa, disilakan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya tadi, jawabannya adalah asam amino adalah komponen dasar dari protein yang diperlukan untuk makhluk hidup, untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan fungsi tubuh yang baik. Makhluk hidup dapat memperoleh asam amino melalui dua cara, yaitu yang pertama ada sintesis endogen, merupakan beberapa makhluk hidup, termasuk manusia, dapat mensintesis sebagian besar asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh mereka. Yang kedua adalah konsumsi eksogen. Beberapa asam amino tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia dan harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Nah, dalam kedua kasus, asam amino yang diperoleh akan digunakan oleh tubuh untuk membangun protein dan memenuhi kebutuhan fisiologis lainnya. Secara umum, ternak ruminisia memperoleh asam amino yang dibutuhkan hanya dari 3 sumber, yaitu protein mikroba di dalam rumen, protein pakan dan loson fermentasi di dalam rumen, dan protein endogen dari pengelupasan dinding saluran pencernaan, tetapi pada dinding pencernaan tidak terlalu diperhitungkan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Naswa atas pemaparan materinya. Selanjutnya, bagaimana pengaturan biosintesis asam amino pada makhluk hidup akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Altarik. Kepada Altarik, disilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana regulasi biosintesis asam amino pada makhluk hidup. Jadi semua vertebrata dapat membentuk asam amino tertentu dari zat antara amfibolik atau dari makanan lain asam amino. Zat antara asam amino ini dihasilkan adalah alfa ketoglutarat, oksaloasetat, dan 3 fosfogliserat. Dan alfa ketoglutarat tadi menghasilkan glutamin, glisin, prolin, dan hipoprolin. Yang selanjutnya oksaloasetat menghasilkan asparagin dan arginin. Dan terakhir 3 fosfogliserat menghasilkan serin dan glisin. Regulasi ini sangat penting dalam biosintesis senyawa yang mengandung nitrogen seperti asam amino karena setiap asam amino dibutuhkan dalam jumlah yang relatif kecil. Jalur biosintesis asam amino menggunakan kofaktor biologis piridoksal fosfat, tetrahidrofolat, dan S-adenosil metionin secara berulang-ulang. Regulasi sintesis asam amino yang paling responsif jadi melalui penghambatan umpan balik dari reaksi pertama dalam suatu urutan oleh produk akhir dari jalur tersebut. Reaksi pertama ini biasanya tidak dapat diubah dan dikatalisis oleh enzim alosterik. Produk akhir adalah penghambat alosterik dari yang pertama reaksi dalam urutan. Penghambatan produk akhir alosterik mempengaruhi biosintesis asam amino. Enzim pengatur biasanya merupakan yang pertama dalam rantai. Banyak jalur sintesis yang dikoordinasikan dalam pengaturannya. 6 produk yang berasal dari glutamin berfungsi sebagai modulator umpan balik negatif dari enzim. Regulasi seperti ini disebut penghambatan bersama. Total 20 asam amino yang umum harus dibuat dalam proporsi yang benar untuk sintesis protein. Oleh karena itu, sel mengembangkan cara-cara tidak hanya untuk mengendalikan laju sintesis asam amino individu, tetapi juga untuk mengordinasikan pembentukannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Muhammad Altarik. Selanjutnya, bagian aplikasi yang C, apa yang terjadi pada makhluk hidup jika ada kelainan dalam mekanisme sintesis asam amino akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kelainan pada jalur sintesis asam amino non-esensial, asam L-serin, L-glutamin, L-prolin, dan L-asparagin terutama mempengaruhi sistem saraf pusat, khususnya di bentuk onset kekanak-kanakan. Menariknya, cacat sintesis memiliki beberapa karakteristik klinis yang sama termasuk mikrosefali, kecacatan psikomotorik, kejang, dan kelainan white matter pada MRI. Cacat pada sintesis serin, glutamin, dan prolin juga dikaitkan dengan gejala spesifik pada kulit termasuk kulit seperti kolodion pada defisiensi serin, eritema nekrolitik pada defisiensi glutamin, dan kutis laksa pada kelainan sintesis prolin. Di dalam beberapa tahun terakhir, gangguan defisiensi serin dan prolin menimbulkan
luas spektrum fenotip klinis dengan fenotip mematikan di satu sisi dan penyakit neurologis yang timbul pada orang dewasa di sisi lainnya. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Maaf jika terdapat banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.